Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nurrahma Ayu Nengtyas, NIM 191221085. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi, yang 2 materi dari kelompok saya sendiri yaitu kelompok 2, sedangkan yang 1 materi dari kelompok 1. Untuk materi kelompok saya sendiri, yang pertama adalah urgensi konseling krisis dalam menghadapi COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah peran konselor dalam mengantisipasi krisis moral anak remaja melalui pemanfaatan media baru. Yang ketiga adalah konseling krisis dalam menghadapi pelecehan seksual. Langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu mengenai urgensi konseling krisis dalam menghadapi COVID-19 yang ada di Indonesia. COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2020 pada bulan Maret. Nah, COVID-19 ini penyebarannya begitu cepat. Maka dari itu, pemerintah melakukan upaya penanggulangan agar tidak menyebar luasnya COVID-19 ini. Yang pertama adalah pemerintah memberlakukan social distancing atau pembatasan sosial dengan masyarakat memberi jarak antar dirinya dengan orang lain. Yang kedua adalah mematuhi protokol kesehatan. Di sini masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker dan selalu membawa hand sanitizer saat bepergian. Yang ketiga adalah pendidikan. Jadi, murid-murid yang ada di sekolah maupun yang ada di kampus dihimbau untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi, pembelajaran dari rumah. Dampak psikologis di masa pandemi ini yang pertama adalah dampak krisis dan ketidakpastian. Krisis psikologis di sini dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang menghadapi situasi yang menjadi penghalang bagi tujuan hidup mereka. Dengan adanya COVID-19 ini, masyarakat mengalami ketidakpastian bagaimana kelanjutan dari COVID-19 ini. Dan juga karena adanya COVID-19 ini, masyarakat banyak yang menganggur dan juga di PHK, sehingga perekonomian mereka menjadi terganggu. Upaya yang dilakukan konselor untuk menangani krisis pandemi ini yaitu konselor mengadakan konseling krisis yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang agar mereka bisa berpikiran positif dan juga dapat menghadapi masalahnya dan memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, tingkat pengangguran masyarakat yang ada di Indonesia sangat meningkat, sehingga mengakibatkan perekonomian yang ada di Indonesia sangat krisis. Nah, maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu New Normal. New Normal ini bertujuan untuk meringankan atau mengurangi krisis ekonomi yang ada di Indonesia, sehingga tidak maraknya pengangguran pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah peran konselor dalam mengatasi krisis moral anak remaja melalui pemanfaatan media baru. Media sosial sangat berdampak kepada anak remaja, entah itu dampak positif ataupun dampak negatif, tergantung dari mereka menyikapinya dan cara penggunaannya. Anak remaja harus mendapat bimbingan dari orang tua dalam penggunaan media sosial baru. Nah, selain dari peran orang tua, peran konselor juga sangat diperlukan untuk mengantisipasi krisis moral anak remaja dalam penggunaan media baru. Nah, di sini media baru bisa berfungsi atau bermanfaat untuk melakukan bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah peran konselor dalam mengatasi krisis moral anak remaja melalui pemanfaatan media baru. Media sosial sangat berdampak kepada anak remaja, entah itu dampak positif ataupun dampak negatif, tergantung dari mereka menyikapinya dan cara penggunaannya. Anak remaja harus mendapat bimbingan dari orang tua dalam penggunaan media sosial baru. Nah, selain dari peran orang tua, peran konselor juga sangat diperlukan untuk mengantisipasi krisis moral anak remaja dalam penggunaan media baru. Nah, di sini media baru bisa berfungsi atau bermanfaat untuk melakukan bimbingan dan konseling. Kan anak remaja mengalami krisis moral, yaitu yang pertama, konsep moralitas kesopanan menjadi longgar karena adanya budaya barat yang masuk melalui media baru. Yang kedua adalah tingkat persaingan yang
sangat ketat, apalagi sekarang apa-apa menggunakan media sosial. Yang ketiga adalah kurangnya perhatian dari keluarga dalam penggunaan media baru atau media sosial. Materi yang ketiga yaitu konseling krisis dalam menghadapi pelecehan seksual. Zaman sekarang sedang maraknya pelecehan seksual terhadap anak remaja yang mengakibatkan dari mereka trauma dan depresi sehingga memilih untuk bunuh diri. Nah, di sini diperlukan peran konseling krisis terhadap korban kekerasan seksual. Peran utama yang harus dilakukan oleh konseling krisis adalah memberikan bantuan kepada korban pelecehan seksual agar terhindar dari trauma dan depresinya. Jika seorang anak remaja sudah mengalami trauma dan depresi, nah peran konseling krisis ini yaitu membantu dalam proses penyembuhan trauma dan depresinya tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.